Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Kali ini di viral yang ketiga, video tutorial dari SCC Himasta ITS, kita akan pelajari beberapa visualisasi, beberapa library mengenai visualisasi di pemrograman Python. Yang pertama, untuk Google Colab ini sendiri nantinya akan di-share melalui deskripsi beserta datasetnya. Pertama kita import terlebih dahulu ketiga library yang akan kita gunakan untuk visualisasi. Yang pertama, selanjutnya kita baca dataset Iris terlebih dahulu dengan cara pd.read_csv. Lalu kita munculkan 5 teratas dari dataset tersebut. Dalam dataset tersebut terdapat 5 variabel, yaitu sepal_length, sepal_width, peta_length, peta_width, dan kelas. Selanjutnya kita akan mencari apakah di dataset tersebut terdapat null atau angka 0 semua atau missing value dengan cara iris.isNull.sum, di mana kelima variabel tersebut tidak terdapat missing value. Selanjutnya kita statistik deskriptif mengenai dataset tersebut. Dapatkan beberapa statistika deskriptif, diantaranya rata-rata, median, maksimum minimum, dan unik untuk kategori. Yang pertama kita visualisasi dengan library Pandas. Fungsi plot.scatter dipakai buat bikin scatter plot, yaitu diagram pencar. Scatter plot ini biasanya dipakai buat lihat hubungan antara dua variabel numerik. Nah, di sini parameter utamanya X yaitu sepal_length dan Y yaitu peta_length. Dengan C ini color, marun bisa diganti yang lain, dan title ini untuk judul dari scatter plotnya. Nah, di sini di scatter plot yang kedua kita menambahkan label, X label, dan Y label. X label ini untuk label dari sumbu X, dan Y label untuk Y title dari sumbu Y. Selanjutnya line diagram. Apa maksud dari iris.drop ini? Membuang kolom kelas dari dataset Iris, karena kolom tersebut isinya bukan numerik, bentuknya kategori. Nah, drop ini digunakan untuk menghapus kolom atau baris. Kelas ini kolom yang akan dihapus. Eksis sama dengan 1 itu yang dihapus adalah kolom, bukan baris dari kelas tersebut. Selanjutnya, jika kita ingin hanya untuk mengeluarkan satu dataset, satu variabel untuk dijadikan diagram garis, kita menggunakan sintaks iris sepal_length.plotline. Ini sama seperti yang sebelumnya. Untuk tambahannya title mungkin untuk judul, C ini color, X label yang seperti tadi, Y label juga seperti tadi. Untuk gambar yang ini, iris line diagram yang ini sama seperti tadi, tetapi kita mengsuplotkan, membedakan antara setiap variabelnya tidak di dalam satu kotak, tetapi tetap di dalam satu gambar, sehingga didapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya histogram. Nah, apa yang dilakukan sintaks iris sepal_length dan seterusnya ini? Di sini kita membuat histogram untuk semua kolom numerik di dataset iris. Nah, subplot sama dengan true ini. Subplot sama dengan true ini untuk membedakan setiap variabelnya. Layout 2,2, grafik ini diatur dalam layout 2x2, artinya ada 2 baris dan 2 kolom seperti hasil berikut. Untuk fixed size
Vectors ini sendiri ukuran keseluruhan grafik yang diatur ke 10 kali 5 inci, sekitar segitu. Untuk bins ini histogramnya akan dibagi menjadi 10 bins, yaitu 10 interval. Hasilnya akan 10 interval untuk setiap histogram tersebut. Nah, hasilnya semua kolom numerik, sepal length, petal width punya histogram masing-masing di satu grid. Ini 2x2. Selanjutnya iris.plot histogram. Nah, apa bedanya dengan sintaks yang sebelumnya? Nah, di sini histogramnya dibuat untuk semua kolom numerik dalam satu grafik, tidak terpisah dalam subplot. Fixed size ini sendiri sama seperti tadi, bins sama dengan 10 juga seperti tadi, yaitu interval. Hasilnya histogram ini akan sama untuk semua kolom numerik, maksudnya dalam satu gambar, yaitu sepal length, petal width, petal length digabung dalam satu grafik ini. Selanjutnya kita masuk ke bar plot. Nah, bar plot ini sendiri sama seperti yang lainnya, tapi diagram button ini menunjukkan jumlah kemunculan masing-masing nilai. Dalam contoh kali ini kita mencoba sepal length, sehingga hasil dari grafik bar plot ini akan mencatat count, yaitu jumlah dari setiap sepal length ini. Selanjutnya ada sama seperti bar plot yang tadi, namun kita ingin membuatnya menjadi horizontal dengan cara kita tambahkan plot.barh di sintaksnya, sehingga didapatkan hasil plot seperti berikut. Selanjutnya di sini iris.groupby. Apa yang dilakukan sintaks ini hampir sama, tapi tanpa sort dan slicing. Nah, iris.groupby kelas petal length min ini menghitung rata-rata untuk setiap kelas dari petal length. Selanjutnya kita ke iris.group kelas petal length min plot bar. Ini sama seperti sebelumnya. Hasilnya pun juga sama, tapi yang membedakan hanya sortingannya saja. Selanjutnya ini untuk plot bar yang lain dengan cara yang sama seperti plot-plot sebelumnya. Ini untuk subplot ketika di true, untuk sintaksnya akan membentuk hasil plot seperti berikut. Selanjutnya masuk ke pyplot. Nah, class underscore count iris class value count ini mencari jumlah dari setiap kolom dari iris class ini. Didapatkan untuk setosa, Virginica, dan Versicolor itu hampir sama ya, atau sama, sehingga hasil plotnya sama 33,3%, dimana autopacity ini untuk memunculkan persentase ini dengan satu titik di belakang koma dan satu F ini belakang koma. Untuk colorsnya sendiri untuk setiap plot akan berbeda. Start angle ini untuk memiringkan, sebelumnya jika tidak 90 akan terlihat lebih jelek mungkin, namun ketika kita taruh sintaks 90 akan menjadi seperti ini. Itu ya, labelnya sama seperti tadi, label dari grafik ini, title-nya adalah judulnya. Selanjutnya kita membuat visualisasi dengan matplotlib. Yang pertama kita bisa mencari scatter plotnya. Text.scatter ini untuk
plot titik-titik data dengan sepal length sebagai sumbu X dan sepal width sebagai sumbu Y menggunakan warna hijau. Colornya green sehingga akan menghasilkan grafik berwarna hijau. Nah, hasil dari scatter plot ini, scatter plot dengan titik-titik yang diberi warna sesuai kelas dalam dataset ini, dataset iris tersebut. Dengan X-nya itu sepal length, Y-nya itu sepal width tadi. Selanjutnya ada kita membuat sama scatter plot, namun untuk setiap colors itu dibedakan, di mana R red ini untuk setosa, versicolor untuk green, virginica untuk blue. Nah, scatter plot ini memberikan perbedaan warna untuk masing-masing kelas. Selanjutnya kita masuk ke line chart. Nah, untuk line chart sendiri sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan pandas, namun kita memakai plt.plot library matplotlib untuk menggambarkan grafik tersebut. Dapatkan hasil dari matplotlibnya, sintaksnya seperti berikut. X data digunakan sebagai data untuk sumbu X yang berupa urutan indeks dari 0 hingga jumlah baris dalam dataset. Selanjutnya kita menggunakan histogram. Kita membuat histogram menggunakan library matplotlib, di mana untuk sintaksnya sendiri seperti berikut. Ini sama seperti grafik-grafik sebelumnya seperti line dan kawan-kawannya, tetapi kita menggunakan sintaks ax.ist dengan iris petal length sebagai variabelnya dan colornya pink. Kita bisa mengganti colornya menjadi green, red, atau yang lainnya. Untuk title-nya atau judulnya histogram of iris dataset, X labelnya akan point dan Y labelnya frekuensi. Selanjutnya kita menghitung frekuensi dari setiap kelas menggunakan pie chart. Di sini kita menggunakan variabel class dan kita cari value-nya, counts-nya, jumlahnya menggunakan sintaks plt.py. Class count ini sebagai datanya, data yang kita akan cari. Labelnya ini count index dari class count. Autopcity ini seperti yang tadi untuk persentasenya dengan satu titik di belakang koma. Untuk colors-nya sama seperti yang tadi dan angle-nya juga sama seperti tadi. Kita menggunakan sintaks plt.show untuk memunculkan diagram ini. Selanjutnya visualisasi dengan Seaborn. Seaborn ini cara lain atau library lain dari visualisasi menggunakan Python ini. Selain sebelumnya ada matplotlib dan juga pandas. Untuk scatterplot-nya kita memakai sintaks sns.scatterplot. Untuk X-nya sepal length, Y-nya sepal width. Ini untuk labelnya dan datanya yaitu iris yang tadi. Nah, jika kita ingin membedakan untuk setiap kelasnya, variabel kelas sama untuk X-nya X label, Y-nya Y label. Nah, untuk mencari perbedaannya, untuk memunculkan perbedaannya, kita menggunakan sintaks U yang dibedakan berdasarkan kelasnya, berdasarkan variabel class. Selanjutnya kita masuk ke join plot. Nah, join plot ini sendiri menggabungkan scatterplot dengan distribusi kernel density KDA. Kita sama seperti yang tadi, X labelnya sepal, Y labelnya sepal width,
Untuk hue-nya, untuk membedakan setiap variabelnya, kita menggunakan variabel kelas di dataset iris tadi. Selanjutnya line chart. Di sini kita memakai SNS dan line plot sebagai sintaksnya. Dengan datasetnya iris seperti tadi, namun kita akan drop untuk variabel class dikarenakan class ini kategorik, dan axis 1 yang dihilangkan itu kolomnya bukan barisnya. Untuk 0 baris, untuk 1 kolom. Selanjutnya distribusi plot. Ini sama seperti KDE yang tadi, tetapi untuk KDE-nya kita false sehingga tidak ada density-nya. Untuk benchnya yang tadi interval dari setiap histogramnya. Untuk datasetnya yang kita buat menjadi distribusi plot, yaitu petal width, sehingga hasil akhirnya atau outputnya akan seperti berikut. Sama seperti tadi jika kita menggunakan KDE, namun jika kita menggunakan KDE sebagai true, sehingga dapatkan ada density-nya, ada garisnya seperti berikut. Selanjutnya count plot. Ini sama seperti bar plot. Ini mengeluarkan di dataset iris dengan X-nya yaitu petal width. Ini jumlahan dari variabel petal width tersebut. Selanjutnya ada box plot. Nah, box plot yang menunjukkan distribusi dari median dari sepal length. Jadi box plot ini untuk menunjukkan mediannya ada di garis ini. Biasanya box plot juga digunakan untuk mencari outlier, sehingga didapatkan jika dapat outlier akan terdapat titik-titik di luar dari kotak biru tersebut. Nah, contohnya seperti ini, dapatkan titik-titik di luar plot sehingga seharusnya terdapat outlier di dataset iris variabel sepal width. Namun untuk selanjutnya harus dicari menggunakan inference. Nah, di sini untuk memunculkan beberapa variabel, di sini membedakan sintaks ini, membedakan kelas, membedakan sepal width menggunakan kelas dengan parameter kelas di dataset iris, sehingga di kelas yang berbeda akan memiliki box plot yang berbeda-beda. Selanjutnya heatmap. Biasanya heatmap ini untuk mencari nilai korelasinya. Jika not in annotation bernilai false, akan tidak terdapat angka-angka di dalam kotak-kotak tersebut. Jika ingin terdapat angkanya, kita memakai anotasi true. Nah, untuk color palette-nya kita bisa mencari di Seaborn itu sendiri, di link Seaborn, di website Seaborn, nanti akan memunculkan banyak dari color palette-nya. Selanjutnya ada face grid. Nah, untuk call sama dengan kelas ini memisahkan plot berdasarkan kelas. Untuk g.map ini plot distribusi kernel density untuk sepal length dari setiap kelas. Kita mungkin memunculkan density-nya saja untuk setiap kelas menggunakan sintaks g sama dengan g.map. Nanti akan mengeluarkan output seperti berikut. Nah, yang terakhir ini scatter matrix dan pair plot. Plot scatter matrix untuk semua pasangan variabel dalam dataset iris. Nah, alpha 1 menentukan transparansi plot, dan x-aks sama dengan aks ini menentukan akses dari matplotlib untuk plot scatter matrix. Nah, hasilnya scatter matrix dari semua pasangan variabel numerik dalam dataset iris ini tersebut.
Untuk pair plot sendiri, hasilnya pair plot akan menunjukkan sebaran data dari setiap pasangan variabel numerik. Hasilnya seperti berikut untuk outputnya. Nah, untuk terdapat density-nya, kita menggunakan KN sama dengan KDE, sehingga didapatkan hasil dari pair plot seperti berikut untuk outputnya. Nah, ini selanjutnya ada yang seperti sensor-sensor ini, yaitu kita menggunakan pair plot sama, tapi kita bedakan dari kelasnya dengan sintaks U sama dengan kelas. Ini sama seperti tadi, mungkin ini cuma dibedakan setiap kelasnya, tapi dalam setiap variabelnya. Selanjutnya ada strip law. Nah, jitter sama dengan true ini memisahkan titik-titik dengan sedikit variansi untuk menghindari overplotting. Nah, edge color sama gray ini untuk warna tepi border dari titik-titik data. Hue class ini untuk membedakan sama seperti tadi, untuk membedakan warna titik berdasarkan kelas. Dengan hasilnya, strip plot dengan titik-titik data sepal width berdasarkan kelas dengan sedikit jitter. Ini jika box plot dan strip plot diplotkan menjadi satu, akan memunculkan dua plot, yaitu strip plot yang tadi dan juga box plot. Yang terakhir ada violin plot. Nah, untuk violin plot ini sendiri, X-nya yaitu kelas, Y-nya spell width, dengan dataset iris size-nya 6. Size-nya ini untuk menentukan ukuran dari plot. Nah, sintaks ini sendiri untuk sepal width berdasarkan kelas, dengan hasil violin plot yang menunjukkan distribusi dari sepal width untuk setiap kelas dalam dataset iris. Nah, untuk dari setiap tiga dari library ini, yaitu berbagai cara visualisasi menggunakan Pandas, Seaborn, Matplotlib untuk dataset iris. Setiap visualisasi memberikan perspektif yang berbeda dan berguna untuk memahami data dalam dataset. Jadi untuk setiap plot ini akan berbeda kondisional untuk setiap pemakaiannya. Jadi jangan salah pilih. Dan plot ini sendiri menentukan bagaimana atau siapa yang bakal melihat plotnya itu bisa paham atau enggak, meskipun tidak ada kata-katanya dari plot ini saja. Sehingga plot tersebut, plot di Python ini sangat berguna, apalagi banyak dari visualisasi yang sebenarnya masih belum kami adakan di sesi kali ini. Akan banyak grafik-grafik atau plot-plot yang berbeda yang lainnya yang nantinya akan berguna untuk setiap kondisi. Jadi gunakan dengan baik-baik, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.